1. Apa yang menjadi fokus utama dalam asuhan kebidanan pada trimester pertama kehamilan? A. Deteksi dini komplikasi persalinan. B. Pemberian suplementasi zat besi. C. Penilaian status gizi ibu hamil. D. Persiapan persalinan. E. Penyuluhan tentang menyusui. Pada trimester pertama kehamilan, penilaian status gizi ibu hamil menjadi fokus utama dalam asuhan kebidanan. Hal ini penting karena gizi yang baik di awal kehamilan sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin dan kesehatan ibu. Penilaian gizi mencakup pemantauan berat badan ibu, pemeriksaan konsumsi makanan, serta pemberian suplementasi yang diperlukan, seperti asam folat untuk mencegah cacat tabung saraf pada janin. Selain itu, pada trimester pertama juga penting untuk melakukan deteksi dini masalah kesehatan seperti anemia atau infeksi yang dapat mempengaruhi kehamilan. 2. Apa tindakan awal yang dilakukan bidan saat menangani bayi baru lahir dengan napas lambat? A. Memberikan oksigen. B. Melakukan resusitasi. C. Membersihkan jalan napas. D. Memeriksa denyut jantung. E. Memberikan pijatan pada punggung bayi. Membersihkan jalan napas adalah langkah pertama yang harus dilakukan jika bayi baru lahir mengalami napas lambat atau kesulitan bernapas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa jalan napas bayi terbuka dan bebas dari obstruksi, seperti lendir atau cairan yang bisa menghambat aliran udara. Setelah jalan napas dibersihkan, jika napas bayi masih lambat atau tidak ada perbaikan, barulah tindakan selanjutnya seperti memberikan oksigen atau melakukan resusitasi dapat dipertimbangkan, tergantung pada kondisi bayi. 3. Apa tujuan utama pemeriksaan Leopold pada ibu hamil? A. Menentukan jenis kelamin janin. B. Menilai berat badan janin. C. Menentukan posisi janin. D. Menilai jumlah cairan ketuban. E. Memastikan kesehatan plasenta. Pemeriksaan Leopold adalah serangkaian langkah pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh bidan atau tenaga medis untuk menentukan posisi janin dalam kandungan. Pemeriksaan ini terdiri dari 4 langkah yang membantu mengetahui letak kepala atau bokong janin, serta posisi dan presentasi janin, apakah kepala atau bokong yang lebih dekat ke jalan lahir. Tujuan utama pemeriksaan ini adalah untuk memberikan informasi tentang orientasi janin, yang sangat penting untuk perencanaan persalinan dan deteksi dini kemungkinan masalah, seperti posisi sungsang. 4. Kapan bidan perlu merujuk ibu hamil dengan tekanan darah tinggi? A. Tekanan darah lebih dari sama dengan 130/80 mm air raksa. B. Tekanan darah lebih dari sama dengan 140/90 mm air raksa dengan proteinuria. C. Tekanan darah lebih dari sama dengan 140/90 mm air raksa tanpa gejala lain. D. Tekanan darah lebih dari sama dengan 150/100 mm air raksa tanpa gejala lain. E. Setelah kejang eklamsia terjadi. Tekanan darah lebih dari 140/90 mm air raksa dengan proteinuria menunjukkan tanda-tanda preeklamsia, yaitu kondisi hipertensi yang disertai dengan adanya protein dalam urin. Preeklamsia adalah salah satu kondisi yang memerlukan perhatian medis lebih lanjut dan merupakan indikasi untuk rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Proteinuria adalah indikator kerusakan ginjal yang dapat terjadi pada preeklamsia, sehingga ibu hamil dengan kondisi ini perlu segera dirujuk untuk mendapatkan perawatan yang tepat dan mencegah komplikasi lebih lanjut bagi ibu dan janin. 5. Apa saja tanda persalinan kala 1 yang normal? A. Pembukaan serviks 2 cm dengan nyeri hebat. B. Pembukaan serviks 4 cm dengan kontraksi teratur. C. Kepala janin turun ke panggul tanpa kontraksi. D. Kontraksi teratur tanpa pembukaan serviks. E. Plasenta mulai terlepas. Kala 1 persalinan adalah tahap pertama dari proses persalinan yang berlangsung sejak awal kontraksi hingga pembukaan serviks lengkap, 10 cm.
Tanda persalinan kala 1 yang normal termasuk kontraksi teratur yang semakin kuat dan semakin dekat, serta pembukaan serviks yang progresif. Pada fase awal dan aktif kala 1, pembukaan serviks bisa mencapai 4 cm dengan kontraksi teratur. Tanda lainnya seperti pembukaan serviks 2 cm dengan nyeri hebat atau kontraksi tanpa pembukaan serviks, tidak selalu menunjukkan proses persalinan yang normal. Kepala janin yang turun ke panggul tanpa kontraksi dan plasenta yang mulai terlepas terjadi pada tahap setelah persalinan, kala 2 dan 3.